Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang saya takdimi sumbernya Haji Hadiah Abdul Hadi Asy-Syafi'i. Yang saya takdimi Bapak Dr. Anastasi Hadi Cerot Cili Asa Ibunda Nabi Ummi Halimah Mas Reza Jawarul Alam Mas Muhammad Rafi Ridwan dan Kak Fadlan Nifisa. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, kita kirimkan hadiah Al-Fatihah untuk pendiri Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Simbah Kiai Haji Abdul Hadi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Oke, halo teman-teman Samina Podcast. Nah, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam acara Samina Podcast Madrasah Aliyah Wahid Hasyim episode ke-12. Nah, di sini saya bersama dengan Mbak Fazara Madinah Salsabila sebagai narasumber kami. Jadi pada sore hari ini kita akan mengutip tentang Mbak Faza ya. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV-nya Mbak Faza. Nama Fazara Madinah Salsabila. Tempat tanggal lahir Cirebon 31 Oktober 2004. Alamat Jalan Sekarsari RT 4 RW 1 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat. Riwayat pendidikan SD IT Al-Hikmah MTS Khas Kempek Cirebon Madrasah Aliyah Wahid Hasyim. Prestasi yang pernah diraih: juara 1 MGK Aqidatul Awam tingkat Kabupaten Cirebon, juara 2 Muhafadzah Al-Jurumiyah Yayasan Khas Kempek Cirebon, juara 3 Tahfidz Juz Amma sewilayah 3 Cirebon, juara 1 Muhafadzah Aqidatul Awam sewilayah 3 Cirebon, the best memorizing Al-Quran, juara 1 Tahfidz Maksama Madrasah Aliyah Wahid Hasyim, juara 2 Kitab Unik Madrasah Aliyah Wahid Hasyim, finalis 10 besar MGK se-Indonesia di UIN Jakarta. Pengalaman organisasi di Wahid Hasyim, Rusanti Divisi Ubudiyah. Moto hidup: bermanfaat untuk orang lain dan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk membantu orang lain dan fastabiqul khairat. Oke Mbak Faza. Nah, tema podcast kali ini adalah tentang Mbak Faza. Nah, kalau boleh sebelum kita mulai kita mulai dari pertanyaan yang ringan dulu. Kalau boleh tahu sih apa sih hobi Mbak Faza sebenarnya? Ya kan, hobi itu kan sesuatu yang disukai ya, yang dilakukan di waktu luang. Ya biasanya ketika waktu luang itu ya saya lakukan dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ya misalnya kayak deres atau baca buku atau yang lainnya. Bermanfaat sekali. Ya. Jadi mengisi waktu luang gitu ya. Iya. Dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, dari hobi Mbak Faza itu apa ada hubungannya dengan keinginan atau cita-cita Mbak Faza di waktu mendatang? Misal hobinya Mbak Faza kan tadi ada baca nih, baca apa nih? Ya baca buku ya, apa aja ya, belajar atau enggak Al-Quran, terus ya baca lah yang ada. Nah, terus kan cita-cita ya pertama ya ingin membahagiakan kedua orang tua. Ya salah satunya ya tadi misalnya kayak jadi hafidhah yang mungkin ya, amin. Dan terus juga kalau tadi kan suka mengisi waktu luang dengan yang bermanfaat. Ya berarti ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Ya misalnya kayak nanti jadi guru atau dosen atau dokter atau yang lainnya. Terus berarti tadi kan hobinya deres, berarti ada keinginan biar jadi hafidhah yang unggul yang mungkin gitu ya. Iya. Terus banyak teman-teman yang bilang kok Mbak Faza tuh deres terus gitu, apa nggak capek? Padahal tuh teman-temannya tuh nggak segiat Mbak Faza gitu loh. Terus biasanya kalau deres sampai jam berapa? Ya sebenarnya capek sih karena kan manusia itu pasti butuh istirahat ya. Jadi ya kalau misalkan kadang-kadang merasa capek ya istirahat dulu sebentar gitu. Nah terus
Kenapa kok terus ya? Karena emang terus itu kan udah jadi kewajiban dan pekerjaan seorang penghafal Al-Quran. Dan salah satu kunci menghafal Al-Quran itu adalah istiqomah. Jadi ya saya berusaha untuk kapanpun itu ya terus gitu, untuk apa supaya bisa istiqomah. Nah terus jam berapa? Ya nggak itu juga sih, fleksibel ya. Jadi ya tapi biasanya tuh ya apa habis subuh atau enggak siang atau setelah sekolah itu kan kosong ya. Terus itu habis sore terus juga habis maghrib terus ya malam ya terus juga kadang juga ya subuh kalau misalkan atau gitu ya. Terus ada alasan nggak dibaliknya kenapa Mbak Faza melakukan itu? Apa yang Mbak Faza prioritasin gitu dibalik kan apa dibalik itunya Mbak Faza? Ya jadi kan ya ada sih sebenarnya kan sebelumnya itu kan menghafal Quran ya mau karena kemauan sendiri gitu. Nah terus habis itu tapi di tengah perjalanan itu ada muncul rasa males. Ya akhirnya dari situ masa sih kok dari awal itu kan mau sendiri, mas tiba-tiba males gitu kan ingin menjadi hafiz yang unggul. Nah jadi dari situ ya saya paksakan diri untuk semangat lagi, jadi dipaksa dan akhirnya ketika sudah dipaksa akhirnya jadi terbiasa. Dan ketika sudah terbiasa terus nggak ngelakuin itu jadinya kayak ada yang kurang gitu. Jadi dari situ ya udah biasa ya, jadi ya kayak udah jadi pekerjaan sehari-hari gitu, biasa aja. Nah terus apa kan juga kalau misalkan lagi malas itu saya tuh ingat sama orang tua di rumah. Orang tua di rumah itu lagi bekerja keras, tapi itu apa dengan semangat dan sungguh-sungguh. Masa di sini saya di pondok males-malesan, terus nggak ngaji, nggak sekolah atau nggak jamaah atau yang lainnya. Jadi kan kayak nggak adil gitu ya. Jadi ya saya tuh kayak prihatin gitu sama orang tua yang setiap hari dari pagi sampai sore kerja buat biaya pondok kita. Nah jadi oleh karena itu saya di sini berusaha untuk membuktikan bahwa kerja keras mereka itu tidak sia-sia ya dengan belajar dan ngaji yang rajin dan sungguh-sungguh. Terus kan orang-orang juga teman-teman banyak yang ngomong Mbak Faza tuh rajin banget gitu ya. Kok bisa sih Mbak Faza tuh serajin itu? Terus apa ada paksaan dari orang lain atau itu tuh emang tekad dari diri sendiri buat aku tuh harus gini loh, aku tuh harus gini biar aku tuh kayak gini, itu tuh atas dasar paksaan orang lain atau dari diri sendiri? Ya seperti yang dijelaskan tadi ya, sebenarnya nggak ada paksaan sih, awal itu nggak ada paksaan. Ya mau aja kita mau kan melihat apa namanya ada yang itu apanya itu lancar, terus nah pengen gitu. Jadi ya dari situ saya terus apa kan dipaksa, terus habis itu dipaksa kan gini loh, kan ada kata bisa karena terbiasa, dan terbiasa itu karena dipaksa awalnya gitu. Terus kalau boleh tahu nih Mbak Faza jus berapa sekarang? Ya alhamdulillah sekarang udah jus 19. Kalau Mbak Isna sendiri kalau tahu jus berapa ini? Alhamdulillah juga udah jus 14. Oh, Masya Allah. Masih banyak kan Mbak Faza. Terus itu apa Mbak Faza ini mulai ngafalin sejak kapan? Mulai ngafalin ya sebenarnya udah dari TK ya, kan udah mulai ngafalin sosok beda ya kan. Ya terus habis itu SD juga itu udah mulai ngafalin karena ada programnya juga, ada program tahfidzul Quran di SD itu. Tapi ngafalin itu dari juz akhir, jadi dari juz 30 terus 29. Terus habis itu di SD itu dapat 2 juz setengah kalau nggak salah. Nah terus baru dilanjut lagi ke pas MA. Nah jadi di MA itu baru mulai juz 1 dari awal. Berarti cepet banget ya Mbak. Dari kelas 1 mulai dari juz 1 sekarang baru kelas 2 udah sampai juz 19. Ya kan ya kuncinya itu terus gitu. Terus gimana kalau kita tes dulu teman-teman? Jadi kan kita tes dulu ya.
ba'du hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wassahibi bil jambi wa bis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sekali lagi ya, Mbak. Ya teman-temannya tuh juga tahu karena bapaknya tuh nggak cuma omong doang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata amlakum mastajarah. Hurma alaikum sayyidul barri ma dumtum hurma. Wattaqullaha alladzi ilayhi tuhsyarun. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu ka'batal baital harama qiyaman lin-nas wa syahrul haram wal hajj wal qalaid. Dzalika ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in 'alim. Tadi soalnya acak banget. Ya bahasa bisa. Terus tadi kan yang disebutin di biodata tadi banyak banget nih ya prestasinya Mbak Faza. Terus dari sekian banyak prestasi yang Mbak Faza raih, pasti ada yang menjadi motivasi, pasti ada motivasinya sampai saat ini. Nah, apa sih motivasinya Mbak Faza? Maksudnya bisa meraih prestasi-prestasi kayak gitu? Kan ada, Mbak Faza tuh termotivasi dari siapa, dari mana, dari apa gitu. Motivasi ikut lomba gitu berarti ya. Sebenarnya apa ya, nggak ada sih, cuman pengen aja gitu. Terus juga ya kayak senang aja gitu ikut lomba tuh ya, walaupun nggak menang gitu ya, tapi senang. Saya juga dari dulu itu kan udah disuruh guru itu suruh ditunjuk ikut lomba, kamu ini ikut lomba ini ya, perwakilan sekolah gitu. Ya awalnya ragu gimana ya, tapi ya sudah bisa. Kenapa ya, soalnya aku tuh pengen memberikan sesuatu gitu atau kenangan buat sekolah yang saya misalkan kayak di sini kan disuruh sama Bu Bet, nanti di komen gitu ya, oh iya Bu, biasanya kenapa ya, karena ingin memberikan sesuatu buat MLH ini, kayak sebagai ucapan terima kasih juga gitu. Nah terus juga kan karena ya suka, karena tujuan lomba saya itu bukan untuk menang aja gitu. Ini ya pertama untuk mencari pengalaman baru, terus juga untuk menambah wawasan, terus mengetahui atau mengukur kemampuan, terus juga untuk mengembangkan bakat dan supaya belajar juga atau menambah semangat belajar gitu. Kalau misalkan lomba ada olimpiade matematika ya biar jadinya belajar gitu. Terus kalau misalnya atau lomba tafid dan jadinya deres, atau lomba kitab kuning ini belajar. Tapi ya enggak karena kita enggak ikut lomba terus jadinya enggak belajar atau enggak deres, enggak gitu. Tapi dengan kita ikut lomba itu jadinya nambah semangat gitu, terus belajarnya lebih fokus lagi gitu. Terus kayak kemarin kan yang lomba kitabnya ya, pertama ya untuk mencari pengalaman baru, terus yang kedua untuk menambah wawasan. Jadi dari situ kan ada bimbingannya setiap hari. Nah dari bimbingan itu saya dapat ilmu baru gitu yang sebelumnya saya belum tahu gitu. Kemudian yang untuk mengukur dan mengetahui kemampuan. Jadi kan sebenarnya saya tuh mampu nggak sih? Terus di luar sana itu saya tuh seberapa besar sih kemampuan saya di luar sana gitu. Dan kemudian untuk mengembangkan bakat, kan suka ya kitab kuning, dan mungkin juga menurut saya itu berbakat gitu di kitab kuning. Jadi saya ingin perdalam dan mengembangkan bakat saya ini gitu. Dan yang terakhir untuk belajar dan menambah semangat belajar. Jadi kayak kemarin kan lomba kitab pidato mustahil. Nah sebelumnya itu saya nggak tahu dan belum pernah ngaji kitab tersebut. Tapi dengan saya mengikuti lomba, saya tahu gini, dan mempelajari kitab itu. Jadi kitab pidato mustahil itu isinya itu tentang perbedaan
madhab. Terus kalau misalkan ada yang berbeda dalam hal gerakan, ucapan atau apa dalam hal sholat atau ibadah yang lainnya, itu ternyata nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting ada dalilnya, dan tersebut itu mengikuti dari salah satu empat madhab itu. Ya jadi itu dari situ ya, jadi senang gitu. Jadi kan kayak penasaran, oh ternyata gini, jadi pengen berkembang. Nah, luar biasa banget. Terus bisa nih diceritain ke teman-teman gimana perjalanan Mbak Faza selama menghafalkan Al-Quran, suka dukanya Mbak Faza, terus tokoh motivatornya siapa, atau tokoh motivatornya Mbak Faza itu siapa dalam hal ini menghafal Al-Quran? Jalanan. Ya jadi kan ya dari sini dari awal itu kan belum bawa hafal, baru dapat 2 juz, tapi itu yang juz akhir. Jadi dari sini ya di awal lagi dimulai dari juz 1. Nah saat pertama itu kan setelah tahu itu kan pertama itu belum mulai setoran, masih binadri ngajinya. Dan terus juga saat pertama kali pembagian penghafal itu ternyata saya itu ada di ibu Fikotohimnya. Nah itu biasa aja gitu, saya kan belum tahu juga kan, tapi kata bapak itu wah hebat gitu, ngaji di Bu Yuna gini. Dan ternyata setelah tahu bahwa Bu Yuna itu mengampu anak tahfiz khusus gitu. Nah terus kok bisa sih saya kok masuk sini, padahal kan baru ngafalin juga di sini, sedangkan yang lain itu banyak yang hafalnya itu udah banyak gitu. Nah, gimana ya dari situ kayak iri gitu, kok itu udah banyak sih, gimana rasanya ini kayak project gitu. Akhirnya dari situ ya jadi saya harus lebih rajin lagi derasnya, saya pengen gitu ngejar mereka gitu. Nah terus kan sebetulnya belum tahu ya ketentuannya itu. Nah jadi awalnya tuh ngaji itu kan harusnya kan kalau tafsir itu nambahnya sepaca terus sama diulang satu kaca yang kemarin. Nah tapi karena waktu itu belum tahu, jadi nambah itu satu kaca terus nambah lagi satu kaca terus, tapi dulu itu salah dari awal gitu, awal perempatan. Jadi besok sekaca terus 2 kaca terus 3 kaca. Ternyata nggak gitu. Tapi yang dulu dari situ jadinya kan Pak Astakri itu jadinya gampang gitu, soalnya diulang-ulang terus gitu. Nah terus suka dukanya ya banyak sih ya, karena ya dukanya itu karena kalau misalkan gak lancar setorannya jadinya down gitu ya. Tapi akhirnya karena gak lancar, berarti saya hari ini harus terus lagi lebih giat biar besok setorannya lancar. Dan terus ketika suka senang gitu setorannya lancar, dan itu tuh dengan setoran saya itu kita bisa menambah semangat hafalan. Saya alhamdulillah setorannya lancar, nggak ada yang lupa gitu. Jadi saya harus lebih semangat lagi biar tetap lancar gitu. Ya banyak sih suka dukanya, kadang males gitu ya, terus banyak godaan tapi ya insyaallah jalan aja jadinya bisa gitu ya. Terus kan tadi dilihat di CV-nya Mbak Faza itu kan banyak banget nih penghargaan dari Kitab Kuning, banyak prestasi-prestasi yang Mbak Faza raih dari Kitab Kuning. Boleh diceritain kenapa Mbak Faza tuh suka Kitab Kuning, padahal yang lain tuh nganggapnya tuh Kitab Kuning tuh susah lah, membosankan lah. Mungkin Mbak Faza bisa mengubah pola pikir teman-teman biar nggak beranggapan kalau belajar Kitab Kuning itu membosankan atau susah. Kayak Kitab Kuning kenapa suka ya, soalnya dari dulu itu udah setiap hari tuh kayak Kitab Kuning terus makan sehari ya, makan sehari Kitab Kuning. Jadi ya mungkin dari situ karena sering ketemu sama Kitab Kuning, jadi dari situ suka dan menimbulkan penasaran apa sih Kitab Kuning itu, gimana sih, buat apa sih, ternyata gini. Nah dari situ jadi ingin mempelajari lebih dalam lagi. Nah terus karena Kitab Kuning juga itu banyak manfaatnya ya, salah satunya itu bisa jadi rujukan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan kayak misalnya fikih atau apa gitu, bisa dijadikan dengan Kitab Kuning. Nah terus sebenarnya itu saya tuh nggak terlalu suka di Kitab Kuning, tapi lebih suka di ilmu alatnya, itu Nahwu Shoroh. Kenapa ya, soalnya dari situ karena Nahwu Shoroh itu kan bapak dan ibunya ilmu ya. Nahwu itu bapaknya ilmu,
dan sorof itu ibunya. Jadi mencakup semua ilmu nahwu sorof itu. Dan dengan nahwu sorof kita bisa membaca Al-Quran dan kitab dengan harokat yang benar. Terus juga kita juga bisa sedikit memahami kitab kuning juga Al-Quran. Terus juga bisa memperdalam bahasa Arab gitu. Nah ya dari situ jadi suka, apalagi di sini kan di Pondok Pesantren Hasyim ada yang namanya metode cepat membaca kitab kuning dalam waktu 6 bulan, yaitu dengan metode Tahfidz Aqwan. Nah di sini wah apa sih Tahfidz Aqwan itu? Oh ternyata gini. Jadi di Tahfidz Aqwan itu sudah ringkes apa namanya nahwu sorof itu udah ada semua di situ. Dan emang bener gampang banget gitu, apalagi kita setiap hari itu dibiasakan untuk membaca nazam tersebut, jadi bisa dalam apa mengingat kaidah-kaidah nahwu itu gampang gitu. Nah dari situ saya lagi apa ya jadi lebih semangat lagi karena adanya kitab Tahfidz Aqwan itu. Jadi misalkan untuk pemula pun Tahfidz Aqwan pun cocok gitu ya? Iya cocok banget buat pemula. Terus kan Mbak Faza juga ikut 10 besar tingkat nasional nih ya, kitab kuning di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan bersaing dengan banyak mahasiswa. Gimana rasanya? Rasanya gini ya, rasanya tuh gak nyangka deg-degan bisa masuk 10 besar itu. Gimana apalagi lawannya itu kan mahasiswa, ya kok bisa gitu. Ya karena kenapa? Ternyata dilihat dari usaha saya saat penyisihan itu, benar-benar itu perjuangan itu harus banyak cobaannya. Soal dari awal itu mau take video yang gak jadi-jadi, terus juga harus diulang lagi karena kan ketentuan videonya itu gak boleh putus-putus, gak boleh diedit dan harus pas 8 menit. Terus itu lebih, jadi akhirnya diulang lagi. Terus juga pas waktu penguploadannya itu lama banget, sampai waktu itu udah mau habis ke deadline-nya. Terus juga ya banyak lah perjuangannya. Dari situ mungkin terus pas besoknya itu pengumuman ternyata masuk 10 besar, ya kaget gitu, nggak nyangka. Jadi ya alhamdulillah senang gitu, ternyata perjuangan saya sama ini tuh gak sia-sia, kerja itu gak sia-sia, kan bukan hasil. Ternyata Mbak Faza tuh selain ahli di bidang tahfidz, juga ahli di bidang kitab kuning. Mbak Faza juga masuk dalam 3 ranking 3 besar. Keren banget sih Mbak. Terus gimana cara ngimbangin antara belajar kitab, ngapalin, sama belajar di sekolah? Caranya ya sebenarnya nggak ada sih caranya, cuman aku itu prinsipnya mengikuti semua kegiatan yang ada dengan baik gitu. Ya misalkan tahfidz ya kayak ngaji tahfidz atau takfir, ya tetap kita ngaji terus gitu. Diusahakan untuk tidak kena alfa gitu. Jadi ya kalau misalkan ya misalkan nggak kena alfa lah. Terus untuk kita kuning ya saya ikuti kayak misalkan ada slogan sama ngaji Bandungan, ya saya ikuti dengan baik. Ya walaupun kadang kan suka telat gitu ya, karena kan malam itu kan biasanya kan ngaji sama Bina dan itu kadang tuh lama, dan akhirnya slogan dan Bandungan itu telat. Tapi ya alhamdulillah untuk ngaji masih ada waktu gitu, jadi saya tetap ikut, tetap berangkat gitu. Dan kemudian untuk belajar di sekolah sebenarnya saya tuh kalau misalkan belajar di sekolah tuh agak males sih. Ya paling kalau ada ulangan, ada PR gitu. Tapi sekarang itu kan ada ini ya, ada program disuruh sama pembimbing itu untuk belajar malam, untuk belajar mandiri habis slogan. Akhirnya karena disuruh itu juga, kalau disuruh akhirnya belajar, kalau enggak mungkin enggak. Nah terus di sekolah juga ya walaupun nggak pernah belajar, ya usahakan saya itu di sekolah itu memperhatikan guru dengan baik, ya nggak tidur, sudah nggak ngobrol sendiri, ya benar-benar fokus ke materi gitu, dan selalu mencatat apa yang guru terangkan. Alhamdulillah saya catat, karena dengan catatan itu penting banget, karena walaupun kita nggak paham tapi kan ada catatan yang mungkin siapa tahu nanti besoknya kita paham gitu. Dan apabila kita lupa dengan materi yang disampaikan oleh guru, kita bisa buka lagi catatan yang pernah kita catat. Jadi gitu. Dan terus ada lagi karena kuncinya itu ialah ini kita harus taat sama guru, ya nurut terus hormat, hargai guru, dan
manut sama guru. Jadi kalau misalkan kita disuruh apa-apa ya mau aja gitu, harus siap. Dan kayak disuruh ini ya siap, terus disuruh ngaji ya ngaji dan alfa, terus kalau disuruh sekolah ya sekolah jangan bolos, kalau misalnya disuruh jamaah ya jamaah, kalau disuruh ngaji bapak ya ngaji bapak gitu, dan dilakukan dengan baik gitu. Jadi harus selalu siap. Atau sekarang kan bapak itu kan ingin kita itu menjadi pemimpinnya, ingin belajar untuk menjadi pemimpin. Masa sekarang itu kan kayak soal sunnah itu kan kita dari santri-santri kan biasanya kan dulu itu hanya dari yang pusatnya ubudiyah, tapi sekarang itu semua santri MA terlibat ikut untuk menjadi imam sholat sunnah. Ya kalau misalnya kita disuruh nanti imam ini yang menghajat ya gitu, ya harus mau gitu, karena itu juga bukan jauh dari bapak. Terus Mbak Fazal kan terkenal di Madrasah Al-Nashim sebagai the best studentnya MA gitu. Terus ada perasaan tersendiri nggak pas Mbak Fazal tuh tahu kalau Mbak Fazal tuh the best studentnya MA? Perasaan ini ya biasa sih, atau ya perasaan bangga sama diri sendiri ya, sudah berterima kasih sama diri sendiri karena udah mau gitu, udah keras berusaha gitu. Tapi saya lebih bangga lagi kepada kedua orang tua dan guru-guru saya, karena saya bisa menjadi the best student ini ya karena berkat bimbingan, doa dan dukungan dari guru dan juga kedua orang tua. Ya tanpa beliau ya saya bukan apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ya karena beliau ya saya jadi bisa. Jadi saya berterima kasih kepada kedua orang tua, juga guru, berkat bimbingan, doa dan dukungan itu bisa jadi seperti ini. Terus misalnya Mbak Fazal tuh lagi melakukan kesibukan sesuatu gitu, lagi sibuk, misalnya lagi baca buku, tiba-tiba ada pembimbing datang, Mbak Fazal mau nggak apa gitu, mau nggak kalau ini gitu. Terus Mbak Fazal tuh gimana rasanya? Ada rasa ganjel gitu nggak? Terus aku tuh lagi belajar loh. Ya sebenarnya ada rasa sedikit gitu ya, tapi mau gimana lagi, ini kan perintah dari guru, kalau dari guru ya harus dijalankan, mau nggak mau ya akhirnya ya usahakan ya nggak lah bismillah ini jalanin perintah guru. Ya sama halnya kita ketika di rumah juga ya, kalau misalkan disuruh apa-apa sama orang tua ya, pun lagi belajar atau lagi main HP atau gimana ya harus mengutamakan gitu, harus mengutamakan orang tua dan guru. Terus misalnya pas malam Jumat atau hari Minggu itu kan kita liburnya santri ya, maksudnya nggak ada ngaji, nggak ada pembelajaran. Itu yang Mbak Fazal lakuin kan deres. Mbak Fazal biasanya kan teman-teman sering lihatnya Mbak Fazal tuh deres, padahal kan waktunya buat istirahat. Kenapa Mbak Fazal tuh ngelakuin itu? Jadi yang pertama itu karena ya saya senang aja gitu deres, apalagi kan deres itu sudah menjadi hobi saya, dan dengan deres juga kita akan terhindar dari melakukan sesuatu yang kurang berfaedah. Jadi dengan kita deres maka waktu yang kita gunakan itu menjadi lebih berkah dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, saya tidak terlalu tertarik dengan TV gitu, terus dengerin musik atau yang lainnya. Ya karena emang dari dulu kan tuh jarang namanya nonton TV. Soalnya kan dulu pas MTS itu pondok, dan pas SD itu sekolahnya full day, jadi sampai sore. Jadi terbatas waktunya untuk nonton TV. Dan kemudian dari dulu itu banyak kegiatannya gitu, jadwalnya padat. Jadi ketika di sini, ketika banyak kegiatan, ya saya biasa aja, tidak terlalu menjadi beban karena sudah biasa. Tapi ketika nggak ada kegiatan, yang kosong, rasanya tuh kayak kurang seret gitu, ada yang kurang. Jadi saya mencari sesuatu yang bisa dilakukan, ya tentunya yang bermanfaat. Ya contohnya seperti tadi. Dan kemudian
Yang ketiga ialah karena saya ingin memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya tidak mau ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Gitu. Tapi ya terkadang kalau misalnya lagi mood atau ketemu hiburan, ya saya ikut nonton. Tapi itu juga kalau filmnya bagus. Jadi gitu.